Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar. Jangan keluar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita, dan ini merupakan hari yang kedua di tahun ajaran 2021-2022. Nah, sebagaimana jadwal materi kita hari ini insya Allah yaitu dengan tema mengembalikan giroh belajar kita, kembalikan giroh kedua. Adapun yang akan menyampaikan materi untuk hari ini adalah Al-Mukarram Ustadzah Hajah Munirah SPDI. Beliau sebagaimana yang diketahui selaku koordinator keagamaan di SMP Citra Madinatul Ilmi. Untuk itu kepada beliau langsung saja kita persilakan waktu dan tempat disilakan. Ini disilakan jangan. Ikan bawah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam, seluruh dunia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu kita, penghulu seluruh umat manusia, dan semoga tercurah pula atas keluarga dan para sahabat beliau yang telah menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah. Untuk hari ini insya Allah saya akan membawakan judul yaitu mengembalikan gairah belajar, yaitu semangat dalam belajar. Jadi dalam belajar menuntut ilmu itu ya, menurut kitab Ta'lim ini kata pengarangnya, manakala aku memperhatikan para pelajar atau penuntut ilmu, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tetapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengamalan ilmu tersebut dan menyebarkannya. Yang salah dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya, karena barang siapa yang salah cara belajarnya maka akan tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, ya, baik itu sedikit ataupun banyak. Jadi insya Allah nanti di hari ini saja akan menyampaikan mulai dari niat kita dalam menuntut ilmu. Yang kita kerjakan itu tergantung niat kita, ya. Nah, setiap orang yang menuntut ilmu harus punya niat. Jadi apa niatnya? Karena
sahnya amal dengan niat. Ada dunia bisa menjadi amal akhirat. Begitu juga sebaliknya, amal akhirat bisa menjadi amal dunia. Banyak amal yang kelihatannya berupa amal dunia, tetapi karena niat yang benar maka akan menjadi amal akhirat. Contohnya adalah kita makan itu sebenarnya pekerjaan dunia, ya. Ketan dalam melaksanakan ibadah maka termasuk menjadi amal akhirat dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, tetapi karena niat yang salah, maka menjadi amal dunia. Contoh, salat yang niatnya pamer, atau sedekah niatnya pamer. Nah, saya paling kaya di tempat itu misalnya. Nah itu. Atau yang lain-lainnya ya. Nah kemudian, apa saja niat-niat menuntut ilmu itu? Niat yang pertama atau yang paling utama dalam menuntut ilmu cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridha, maka semua amalan-amalan kita akan diterima. Yang kedua, niat menuntut ilmu adalah menghidupkan agama Islam. Ya, baik itu kita menuntut ilmu umum ataupun menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu umum pun kita juga mampu dalam menghidupkan agama Islam. Nah, misal ya, ilmu umum salah satunya adalah kita menggunakan teknologi ini. Nah, kalau dilihat kan bentuknya adalah ilmu umum, tetapi kita bisa bersilaturahmi, bisa menuntut ilmu. Nah, maka itu juga menghidupkan agama Islam atau yang lainnya. Kemudian di antara niat menuntut ilmu adalah mendapatkan pahala akhirat. Menghidupkan agama Islam yaitu mengekalkan agama Islam. Jika tidak ada lagi yang menuntut ilmu, siapa lagi yang mengekalkan agama Islam? Nah, kemudian niat selanjutnya adalah menghilangkan kebodohan. Nah, tentunya berbeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun bima la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu ada perbedaan. Jadi niat menuntut ilmu selanjutnya adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita. Dari diri kita nih, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, dengan kita belajar tentang matematika, IPA, ya, dan lain sebagainya, maka kita akan mengenal, mengetahui sehingga hilanglah kebodohan dari diri kita. Dan ketika kita memiliki ilmu tersebut, maka ya kita sebarkan, kita amalkan. Nah, maka ini juga akan menghilangkan kebodohan daripada orang-orang bodoh juga. Jadi orang-orang yang lain yang belum mendapat ilmu, kemudian kita sebarkan ilmu tersebut, maka juga hilang kebodohan dari diri mereka. Nah, jadi niatnya terutama diri sendiri dulu dan juga orang lain. Kemudian yang keempat, niat menuntut ilmu adalah bersyukur kepada Allah. Ya, kita ini bersyukur, alhamdulillah hari ini bisa ketemu di Zoom ini, bisa menuntut ilmu dan bersilaturahmi. Ya, jadi niat menuntut ilmu diantaranya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu berupa nikmat akal dan sehat badan. Jadi antara manusia dengan binatang itu sama-sama memiliki kesamaan, memiliki kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi perbedaan antara manusia dengan binatang memiliki akal. Nah, akal itu digunakan untuk kebaikan. Kemudian kita juga sehat bisa ya, walaupun misalnya sakit di rumah saat ini, misalnya juga bisa tetap bersilaturahmi dan belajar bersama ya pada hari ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ingin punya ilmu itu harus selalu bersyukur. Jadi alhamdulillah kita dengan nikmat sehat tadi, dengan nikmat akal tadi, ya bisa mengikuti kegiatan dengan baik, misalnya bisa menghadiri
tempat-tempat ilmu, tempat-tempat menuntut ilmu. Nah, jadi penuntut ilmu hendaknya harus selalu bersyukur dengan lisan dan hatinya. Jadi baik itu diucapkan ataupun di dalam hati dan dibuktikan dengan berbuat baik, ya berbuat baik dan bersedekah dengan hartanya. Jadi dengan berbuat baik dan bersedekah dengan hartanya. Ya. Dan jangan menuntut ilmu itu berniat mendapatkan harta supaya memiliki kedudukan dan sebagainya. Ya, kalau memang juga diberi kedudukan, itu adalah berarti buah daripada ilmu yang kita miliki. Janganlah menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan perhatian manusia dan mendapatkan harta benda, ya. Jadi ijazah, misalnya bisa ijazah gasan tujuan sesuatu. Nah, jadi kalau memang diangkat menjadi pegawai atau PNS dan lain-lainnya adalah bukti daripada kesuksesan dan kesungguhan kita. Jadi, tapi itu bukan tujuan utama. Ya. Kemudian jangan menuntut ilmu dengan niat agar dimuliakan pejabat atau penguasa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bab 2 ini, yang selanjutnya adalah menghormati guru dan menghormati ilmu. Nah, jadi pertama, untuk mendapatkan ilmu ini adalah kita menghormati guru. Karena guru ini adalah sumber-sumbernya ilmu, ya. Nah, jadi kalian mendapatkan ilmu tentunya ada yang memberikan atau yang menurunkan ilmunya tersebut kepada kita. Nah, jadi ilmunya dihormati juga, nah, supaya diamalkan. Orang yang menuntut ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali dengan mengagungkan dan menghormati ilmu. Ya, termasuk kita belajar dengan sungguh-sungguh, perhatian apa yang disampaikan guru, kemudian PR tugasnya dikerjakan. Nah, di sini termasuk kita menghormati guru. Guru adalah ahli ilmu, dengan guru dan ahli ilmu itu dengan penuh penghormatan. Kemudian ketika nanti sudah di sekolah, sudah bisa belajar langsung bertatap muka, ya. Dan ini juga sudah sering disampaikan, ya, pada sebelumnya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau ada kursi guru, misalnya itu memang diperuntukkan untuk guru di depan. Ini dulu lah, kalau yang kelas 8 saat ini mungkin saja belum begitu mengenal karena tahun kemarin tidak bertemu secara langsung di sekolah, ya. Tetapi nanti jika kalian sudah ke sekolah, ya, sudah bisa berkumpul bersama, belajar bersama di sini, jika ada kursi guru yang kosong, ya, itu jangan menempati tempatnya guru. Nah, mungkin merasa kursi guru lebih nyaman atau apa, tapi kalau kita ingin menghormati guru tersebut, tempatnya atau kursinya saja tidak boleh diduduki, ya, seolah-olah kita sudah tidak hormat lagi dengan guru. Nah, jadi seperti itu. Kadang menganggap enteng saja, padahal ini salah satu cara untuk ilmu itu berkah, ya, untuk kita mudah mendapatkannya. Nah, kemudian juga jangan berjalan di muka guru, di hadapan guru, apa aja namanya, ya, kalau bahasa Banjarnya tuh malimpas kayak itu aja. Nah, jadi kita usahakan permisi, ya, permisi kepada cepat lewat, ya. Kalau budaya kita biasanya kita agak menunduk sedikit, ya, itu. Jadi ketika melewati guru, kalau memang tempat itu sangat sempit, tidak kita pada permisi untuk lewat dan tetap sedikit menunduk, itu adalah hormat kita terhadap guru, ya. Oke, yang tadi juga. Jangan menduduki tempatnya guru, sudah dijelaskan tadi. Jangan bertanya sesuatu pada saat guru lelah. Jadi kalau misalnya gurunya baru mengajar di kelas sebelah, kemudian pindah ke kelas yang sebelahnya lagi, hanya duduk saja. Nah, lihati dulu saja. Apakah beliau itu bisa sudah untuk ditanya dan sebagainya. Nah, kenapa tidak dibolehkan pada saat itu? Karena khawatir kalau nanti jawabannya
yang harusnya tidak itu jawabannya terjawab yang lain. Jadi kalau memang guru dalam keadaan tenang, senang, ya insya Allah jawaban yang kita inginkan pasti sesuai ya, dan menyenangkan. Kemudian tentunya ini juga yang pasti adalah carilah ridho guru. Karena ilmu tidak akan masuk kalau guru tidak senang dengan kita. Nah, kayak apa carilah ridho guru ini? Ya tentunya dengan berperilaku yang baik di dalam kelas, ya, tidak mengganggu teman, ya, kemudian makan di kelas misalnya dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi perhatian dengan baik, perhatikan. Walaupun tidak di kelas, misalnya di Zoom tetap diperhatikan dengan baik. Nah jikanya misalnya karena jaringan, kemudian gurunya keluar misalnya, nah kemudian gurunya masuk lagi kan tuh saja mendengar bericau. Nah berarti ini juga termasuk bericau ini jangannya membahas tentang pelajaran tidak ada masalah. Ini membahas tentang game misalnya, membahas tentang apa-apa yang bukan tentang pelajaran yang disampaikan guru saat itu. Nah jadi diperhatikan dengan baik ya. Jika ada yang seperti itu tetap hormat dan taat kepada guru. Nah kemudian jika ada perintah-perintah dari guru, ikutilah perintah tersebut selama perintah itu bukan maksiat, ya. Nah, jadi misalnya tugas dan sebagainya, ya disuruh ngolah video, misalnya apa, nah diikuti karena itu adalah cara kita menghormati guru. Nah kemudian di dalam belajar itu jangan banyak bicara, di hadapan guru, apalagi hal-hal yang tidak manfaat. Nah, kemudian juga dalam pembelajaran janganlah mendahului bicara di hadapan guru kecuali dengan izin guru. Jadi misalnya kada disuruh jangan dahulu. Nah, tunggu disuruh ya. Tetapi kalau misalnya memang perlu menyampaikan sesuatu, Ustazah izin atau Ustadz izin mau menyampaikan bahwa ini. Nah, jadi tetap dengan penuh penghormatan. Nah, kemudian juga jangan terlalu dekat dengan guru. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kita sholat berjamaah dan sebagainya itu tidak masalah. Cuma kalau dalam menuntut ilmu, berilah jarak sedikit antara guru dan murid. Ya. Jadi jangan duduk terlalu dekat dengan guru di waktu sedang belajar kecuali terpaksa. Ini kalau baik itu duduk di bawah lesehan ataupun di bangkunya disesuaikan. Jadi ambillah jarak duduk dengan guru sekedar lengkungan panah. Pendek aja ya, sekitar setengah meter lah mungkin ya. Nah, untuk memuliakan guru ya. Kita khawatir kalau gurunya terganggu menjelaskan. Kemudian janganlah mengetuk pintu guru atau ruangan guru. Nah, ini ya. Terkadang kan kita anggapnya kayak di rumah, kayak mengetuk kamar mama atau kamar kakak misalnya. Nah, jadi ketika mengetuk pintu guru itu ya disesuaikan. Kalau misalnya beliau sedang mengajarkan atau sedang ada kegiatan atau pekerjaan yang perlu diselesaikan. Nah, jadi ketika mengetuknya, maksud di sini mengetuk-ngetuk pintu guru ini adalah ketika kita sudah mengetuk, kemudian tidak membukai, tidak ada yang membukakan, nah bisa jadi yang di dalam saat itu dalam keadaan sibuk atau hal-hal yang lain ya, yang belum boleh membukakan pintu itu ya. Nah, tetapi bersabarlah hingga guru keluar, maka kita tidak mengganggu guru tersebut ya, kecuali memang dalam keadaan terpaksa karena ada sesuatu yang sangat penting, boleh, tetapi ini pun dalam keadaan disesuaikan situasinya ya. Nah, jadi dahulu itu sempat Ustazah menempel di ruangan saja itu adab atau sopan santun ketika menamu ke ruang guru gitu ya. Nah, ini sangat penting juga karena tidak sama ya, kebiasaan di rumah mungkin kebiasaan di sekolah, apalagi itu ruangan guru kalian, termasuk adab terhadap guru. Kemudian jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan guru. Apa misalnya tidak mengerjakan tugas ya,
tidak peket, misalnya sampah banyak, apalagi setelah jam istirahat, misalnya ya. Ini juga tidak nyaman dalam belajar karena lingkungannya tidak nyaman. Kemudian janganlah menyakiti hati guru, maka ilmumu tidak bermanfaat. Ya. Nah, jadi dengan menjawab hal-hal yang tidak sesuai, tidak seharusnya, misalnya ya. Nah, jadi jangan sampai menyakiti hati guru, karena jika sampai itu terjadi, gurunya tidak ikhlas, tidak ridho, misalnya, maka tidak ada gunanya ilmu yang kita pelajari walaupun kita sangat pandai. Nah, jadi tetap dijaga. Kemudian bang, siapa yang menyakiti hati guru, maka ia tidak akan memperoleh barokahnya ilmu. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu di akhirat nantinya ya. Barang siapa yang menyakiti hati guru, maka ilmunya tidak bermanfaat kecuali sedikit. Nah, ada aja manfaatnya, tapi sedikit. Tapi bagus lagi kalau memang adabnya diutamakan. Dan tidak berhasil dan bermanfaat ilmunya kecuali mentaati guru. Ya, nah, mudah-mudahan bisa diamalkan baik saja sendiri juga kita semuanya nantinya. Kemudian selanjutnya menghormati kitab dengan selalu suci. Ya. Jadi seperti kalian sebelum masuk ke CMI dari rumah sudah berwudu sehingga sampai ke sekolah itu siap-siap untuk menuju musola untuk sholat duha berjamaah, kemudian sholat istihara dilanjutkan dengan tadarus ya. Kemudian juga di kelas belajar sudah masih dalam keadaan berwudu, nah sehingga tidak mengantuk ya, fokus dalam perhatikan yang disampaikan guru. Nah, termasuk memuliakan ilmu yaitu dengan memuliakan kitab ya. Jadi kitab-kitab, terutama kitab-kitab yang berbahasa Arab ataupun Al-Qur'an itu mesti diletakkan di paling atas. Jangan misalnya buku-buku umum kemudian ada Al-Qur'an di paling bawah. Berarti kita tidak memuliakan kitab tadi ya. Hendaklah jangan memegang kitab baik itu Al-Qur'an ataupun mutalaah yang lainnya kecuali dalam keadaan suci dan punya wudu. Nah, jadi diceritakan dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu bahwasanya Syekhul Islam Syamsul A'immah Asy-Syarqasi dalam kondisi sakit perut maka beliau berwudu berkali-kali di waktu malam sampai 17 kali beliau mengulangi wudunya ya, melainkan beliau tidak mengulangi belajar, tidak mutalaah, tidak hafal dan lain sebagainya, apalagi Al-Qur'an yang dihafal ya. Nah, itu kecuali dalam keadaan suci dalam rangka menghormati ilmu. Nah, kemudian tadi letakkanlah kitab Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab-kitab Yasin mungkin di rumah atau dalail dan lain sebagainya itu di atas semua kitab ya. Dan juga jika ada kitab jangan melonjorkan kaki pada kitab unsur batis, nah ada boleh. Nah, jadi termasuk memuliakan ilmu karena di sini kan kita tidak hanya mempelajari ilmu umum tetapi juga ilmu agama dua-duanya ya. Jangan meletakkan sesuatu di atas kitab Al-Qur'an dan juga kita disuruh membaguskan tulisan. Kenapa? Ketika tulisan itu bagus, itu mudah untuk diulangi dalam membacanya dan ketika juga teman-teman kita yang ingin melihat catatan ya karena mungkin dia tadi tidak masuk sekolah karena sakit dan lain sebagainya, maka itu sangat mudah untuk dipahami. Nah, jadi bagus itu juga mendatangkan ya. Ketika sulit dibaca bagaimana? Untuk kita mutalaah, jadinya malas untuk mengulang pelajaran. Jadi mesti rapi itu juga bagus. Oke, kemudian dalam menuntut ilmu itu sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah ya. Karena di dalam menuntut ilmu itu terkadang kita menghadapi beberapa ujian dan cobaan ya, macam-macam ujiannya. Nah, sehingga ilmu yang kita dapat itu mendalam dan tuntas sempurna ya. Kemudian ketika guru menjelaskan ilmu, kita mendengarkan ilmu itu dengan penuh penghormatan ya. Karena kita berharap ilmu itu bermanfaat bagi kita ya, meskipun yang dijelaskan ustazah itu atau guru-guru yang lainnya itu sudah berkali-kali. Nah, kita mendengarnya sampai 1000 kali mendengar misalnya
tapi itu ilmu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian penuntut ilmu itu harus benar-benar memperhatikan ilmu dan hikmah. Hikmah ini adalah mungkin hikayat-hikayat atau cerita-cerita tentang sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan menghormati dan memuliakannya meskipun tadi mendengar ilmu tadi ber1000 kali. Kemudian tidak termasuk ahli ilmu jika bosan mendengarkan dan menghormati ilmu. Ya, jika guru menjelaskan tentang ilmu, walau sudah mendengar 1000 kali, jangan pernah mengatakan sudah pernah atau sudah tahu. Nah, sudah pernah. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu 1000 kali seperti memuliakannya waktu pertama kali mendengar, maka ia tidak termasuk ahli ilmu. Kemudian selanjutnya tekun, rajin dan bersungguh-sungguh serta harus selalu semangat. Ya, dalam menuntut ilmu harus selalu semangat. Penuntut ilmu haruslah benar-benar rajin dan semangat, bersungguh-sungguh secara terus-menerus, mempunyai minat belajar dan cita-cita yang kuat. Ya, karena orang yang bersungguh-sungguh itu insya Allah akan sukses. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha mencari sesuatu, apalagi mencari ilmu dengan baik, maka pasti berhasil sukses. Dan barang siapa yang mengetuk pintu cita-cita, pintu sesuatu yang diinginkan, dan terus-menerus berusaha tanpa putus asa, maka insya Allah dibukakan pintu baginya. Artinya mendapatkan kesuksesan. Misalnya menuntut, ya, misalnya mengikuti lomba kah atau mau juara kelas kah. Nah, jika benar-benar sungguh-sungguh, maka insya Allah segala sesuatu itu akan kita raih. Nah, kemudian sukses itu mesti diawali dengan kepayahan. Apa maksudnya? Tidak ada kesuksesan kalau hanya berpangku tangan. Pasti ada usaha dan kerja keras. Ya. Dengan kadar payah dan kesulitanmu, sungguh akan tercapai cita-citamu. Maka pasti berhasil meraih apa yang dicita-citakan. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang tidak mau bersungguh-sungguh itu seperti orang yang tidak waras atau orang gila. Masa hendak mendapatkan kesuksesan tapi hanya sekadar berpangku tangan saja. Nah, ini mustahil akan didapatkan. Ya, kemudian tekun belajar, semangat mengulang-ulang pelajaran. Nah, ini sangat penting. Pelajaran. Penuntut ilmu harus istiqomah dan harus menjauhi kemalasan. Ya, fokuslah kepada ilmu, jangan bertengkar dan jangan bermusuhan. Kenapa? Karena jika dalam kita waktu belajar, apalagi misalnya sudah PTM, sudah di kelas semua, ya, ketika ada yang bermasalah, guru saat itu mengajar, kemudian dipanggil ke BK. Misalnya, nah otomatis keluar daripada pelajaran, keluar sedang teman-teman yang lain belajar, sedangkan kamu malah diadili atau diinterogasi di BK misalnya. Nah, jadi jangan sampai membuat pertengkaran dan permusuhan, karena ini akan menghilangkan kesempatan untuk menuntut ilmu tadi, ya kan ya. Nah, jadi penuntut ilmu jangan sampai mempertajam perselisihan, pertentangan dan permusuhan, sebab itu akan menyia-nyiakan waktu sehingga terganggu dan tidak fokus dalam belajar. Nah, kemudian jika ingin sukses juga dalam menuntut ilmu itu, maka sholat malam, sholat tahajud. Bang, siapa ingin mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan, maka harus sholat malam, ya, tekun beribadah sholat sunat. Sholat sunat seperti kita sholat duha dan lain sebagainya, beribadah dan belajar dan berdoa, ya, berdoa kepada Allah, minta mudahkan segala urusan. Kemudian orang yang terbiasa bangun malam, maka hatinya bahagia. Orang siapa yang bangun malam, maka hatinya akan merasa senang dan bahagia di siang harinya. Nah, kemudian juga yang sangat penting adalah memilih teman yang rajin. Cari teman yang rajin. Nah, pilihlah teman yang tekun, bersungguh-sungguh dan rajin. Jangan memilih teman yang malas. Jangan pula memilih teman yang suka menganggur. Artinya menganggur nih ada hakun belajar, malas belajarnya. Nah, waktu belajar ini urusan yang lain, menggambar kah, melukis kah. Kalau memang pelajaran menggambar, nah itu ada masalah. Tapi kalau lagi menjelaskan IPA misalnya, kemudian gawian yang lain, nah, atau mengusili kawan, nah, ya. Kemudian jangan banyak bicara yang tidak ada gunanya.
dan senang memfitnah. Ada beberapa ya yang dulu tuh memfitnah kawan, kemudian masuk BK. Nah, ternyata padahal sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kan baik juga ya, jangan dikawani yang kayak ini karena akan mengganggu konsentrasi belajar, tidak fokus lagi dalam belajar. Nah, kemudian jauhi budi pekerti tercela. Ya, apa saja seperti berdusta, ya tadi macam-macam ya. Nah, jadi penuntut ilmu hendaklah menghindari budi pekerti tercela menurut syara. Nah, apa saja menggibah, memfitnah dan sebagainya. Nah, kemudian dilarang tamak ya. Tamak itu dalam hal-hal yang lain. Nah, tapi dalam menuntut ilmu itu dipersilakan. Hendak terus menuntut ilmu. Nah, itu malah disuruh ya. Dan selalu merendahkan hati dan tawadhu. Kemudian disuruh meninggalkan sifat malas dan menunda-nunda. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, prinsip orang yang sukses itu kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus besok? Kalau prinsip orang yang gagal, kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Malas dan sifat menunda-nunda adalah sumber kegagalan. Misalnya diberi tugas 1 minggu selesai, misalnya ya. Nah, tetapi sudah pada minggu berikutnya tidak mengumpul-ngumpul juga. Nah, terutama kalau Pak saja biasanya menghafalkan, ya menghafalkan bacaan sujud sahwi misalnya, bacaan sujud tilawah. Nah, dalam 1 minggu usahakan dihafalkan. Nah, jika tidak hafal 1 minggu berarti tidak ada nilai atau ada sanksi berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya dicicil setiap hari begamatan, terutama hafalan tahsin tahfiz ya, itu, nah maka insya Allah akan dimudahkan ataupun mapel-mapel yang lainnya. Kemudian dalam menuntut ilmu juga jangan putus semangat. Nah, tetap bersemangat. Penuntut ilmu jangan sampai putus semangat. Ya, baik kadang-kadang kan ada masalah, baik itu masalah keluarga ataupun masalah teman ataupun diri kita sendiri, jangan sampai putus semangat. Kalau sudah putus semangat berarti ingin berhenti sekolah, ya kan? Nah, jadi harus dicari bagaimana supaya meningkatkan semangat itu. Belajarlah dengan penuh semangat dan istiqomahkan semangat itu. Sebab malas tidak semangat adalah penyakit yang berbahaya, ya, akan mengakibatkan kebodohan. Ya, pada bisi ilmu maka sulit nanti untuk berkembang. Ya. Dengan ilmu itu menjadi mudah. Kemudian perbanyaklah salat sunnah dengan khusyuk karena bisa membantu mempermudah menghasilkan ilmu. Yang menjadikan lupa adalah banyak dosa dan berbuat maksiat, termasuk tidak melaksanakan sholat. Nah, insya Allah anak-anak kelas 8 ini adalah rajin ya dan tetap istiqomah dalam melaksanakan kewajibannya. Karena sudah balik lagi berakal, hukumnya wajib dikerjakan, mendapat pahala ditinggalkan, berdosa. Yang menjadikan lupa tadi adalah berbuat dosa dan maksiat. Nah, kemudian tidur di waktu subuh atau pagi hari itu mencegah datangnya rezeki, termasuk rezeki menuntut ilmu, ya, dapat ilmu. Nah, jadi yang menarik rezeki apa saja, yaitu mendirikan sholat. Nah, kita mulai dari bangun tidur, kita sholat subuh, ya, sholat sunnahnya dulu, sholat sunnah subuh itu mendapatkan pahala dunia dan seisi-isinya. Kemudian membiasakan suci badan, maksudnya apa suci badan? Di sini ya bersih dalam keadaan bersih, kita mandi ya. Nah, kemudian hadir di masjid sebelum azan, ini kita usahakan. Kemudian mengekalkan wudhu, jadi ketika batal wudhu pulang ya. Nah, kemudian karena ilmu itu adalah cahaya, wudhu juga cahaya, maka akan bertambah cahaya ilmu sebab wudhu. Jadi orang yang ketujuh wudhu itu kelihatan muhanya juga ya, bercahaya muhanya. Bukan hanya karena make up, ya, tapi memang kelihatan. Kemudian panjang umur. Nah, untuk memanjangkan umur kita itu adalah dengan berbuat kebaikan. Banyak sekali contoh berbuat kebaikan, termasuk menuntut ilmu. Itu adalah untuk kebaikan kita, kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin
mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya juga dengan ilmu. Nah, jadi itu berbuat kebaikan macam-macam ya, termasuk menurut ilmu ya, diantaranya juga membantu saudara-saudara kita yang ya jadi macam-macam untuk berbuat kebaikan ini ya. Kemudian menghormati orang tua dan menyambung tali persaudaraan ya. Di rumah orang tua dihormati ya, dikerjakan apa yang diperintahkannya dan dijauhi apa yang dilarang, karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain ya. Ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua. Kemudian menyambung tali persaudaraan, bersilaturahmi. Ini sudah disampaikan pada bulan puasa kemarin ya, pada tausiah. Kemudian keistimewaan orang yang berilmu. Apakah ini yang pertama tadi, dan ini akan disampaikan lagi lebih mengarahkan kepada keistimewaannya ya. Jadi orang yang berilmu itu selalu ditingkatkan kemuliaannya sebagaimana dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman kan, wa utul ilma, dan memiliki ilmu, minkum, dari kalian semua, derajat, beberapa derajat ya, pasti berbeda ya, karena dengan keilmuannya dan dengan keahliannya dia akan mampu bersaing dengan yang lainnya. Kemudian orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ia tetap diingat kebaikannya sekalipun ia telah wafat ya, misalnya kayak guru-guru kita ya. Ya, walaupun sudah meninggal, beliau sudah meninggal ya, tetapi tetap diingat kebaikannya. Nah, mudah-mudahan kita nanti, baik guru-guru kalian ini dan kalian juga nanti penerusnya ya, walaupun nanti sudah sampai masa kita sudah wafat, maka tetap yang diingat itu adalah kebaikannya ya. Nah, sedangkan orang yang bodoh, perbandingannya dengan orang yang bodoh atau orang yang tidak memiliki ilmu, yaitu dianggap telah mati karena tidak berguna sekalipun mereka belum mati. Nah, karena tidak ada ilmunya ya. Karena kadang-kadang ini bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Nah, sebab kenapa mereka dianggap sudah mati walaupun masih hidup? Sebab mereka tidak memiliki ilmu ya. Kemudian belajar itu dari mulai buayan sampai liang lahat ya. Jadi belajar mulai buayan sampai liang lahat, dari sejak kita dalam kandungan ibu itu sudah dididik, sudah dibacakan Al-Qur'an dan sebagainya ya. Nah, kemudian ketika kita dilahirkan dari ayunan sampai nanti akhir hidup kita ya. Jadi menurut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Kenapa? Karena semua kita ini terlaknat. Semua kita ini terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua orang. Kecuali dua orang, yaitu apa? Penuntut ilmu atau orang yang mengerjakan ilmu. Nah, terus bagaimana yang misalnya yang bekerja dan sebagainya ya. Jadi misalnya sebagai pedagang misalnya ya, sebagai pedagang kada kau aja menurut ilmu. Nah, tetap kau menurut ilmu ya. Jadi dia misalnya sebagai pedagang yang sesuai dengan syarat, yaitu belajar tata cara bagaimana berakad. Nah, misalnya dalam menjual itu ada kata jual, misalnya ketika membeli kita beli. Nah, kalau bahasa Banjarnya tuh apa? Tukar. Nah, tukar aja, tukar jual. Nah, kemudian ada yang mungkin kayak Alfamart atau yang lain itu makasih, jelas jawabannya kita misalnya kita menukar barang, maka jawabannya makasih. Dalam hati kita atau diucapkan, tetap ucapkan kata tukar. Nah, orang menyahut itu salah aja lagi. Nah, jadi kita tetap di situ walaupun bukan sebagai pengajar atau sebagai siswa atau santri,
tetap bisa menuntut ilmu, yaitu dengan ke pengajian, ya banyak caranya ya. Jadi semuanya terlaknat kecuali 2 orang ini, penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu, ya. Apapun profesinya bisa dua-duanya ini. Ya. Mohon maaf ulun betakon, sampai jam berapa ini? Di jadwalnya jam 11 Ustazah. Hah? Di jadwalnya jam Jadwalnya 11. jam 11 lah. Iya. Masih kata berarti masih kita lanjutkan ya. Oke, untuk sementara dulu adakah yang ditanyakan? Tidak ada Ustazah. Tidak ada ya. Ya, baiklah, saya lanjutkan tadi belajar menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Nah, jadi dikatakan orang bahwa menuntut ilmu itu mulai dari ayunan, artinya masih kanak-kanak, ya. Dari masih kanak-kanak sampai ke liang kubur atau sampai mati, ya. Jadi Hasan bin Ziyad tetap belajar ketika berusia 80 tahun. Dia tidak pernah di atas kasur selama 40 tahun. Setelah ia tua selama 40 tahun. Jadi menuntut ilmu selama 40 tahun, berfatwa sampai selama 40 tahun. Jadi 80 tahun beliau. Masa muda seperti kita masih masa-masa usia sekolah, masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik adalah waktu subuh, mutalaah itu ya, waktu subuh yang subuh tuh. Tapi kita nih kayaknya mepet waktunya lah, anak ke sekolahan. Nah, apalagi PTM-nya sudah berjalan nanti itu Bu Hanikam biasanya di rumah langsung benar lah mulai jam 5 sembahyang subuh, siap-siap berangkat itu jam berapa? Jam 6.30 lah. Ya, kita cari nanti waktu yang lain ya. Seorang penuntut ilmu hendaklah memanfaatkan waktunya untuk belajar. Jika merasa jemu atau bosan mempelajari satu ilmu, maka hendaklah ia belajar bidang ilmu yang lainnya. Misalnya kita ada beberapa mapel. Ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, matematika, IPS, PKS. Kalau misalnya di hadapan kita ini sudah rasa bosan, misalnya mengulang-ulang pelajaran, yang memutalahi di rumah, maka boleh pindah ke mapel yang lainnya. Ya, misalnya kalau hobi menggambar, nah boleh menggambar dulu. Sudah selesai, sudah kembali lagi semangat belajarnya, nah mutalahi lagi atau ulangi lagi pelajaran yang lainnya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jika mulai bosan belajar, beliau berkata, bukankah buku yang mungkin buku cerita atau apa yang kita itu senang dalam belajar, ya. Ya, seperti itu. Apabila merasa bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti dengan yang lain dan beliau menyediakan air putih di hadapannya. Jika merasa mengantuk, beliau meminum air tersebut untuk mengusir rasa kantuk, ya. Kalau di kelas biasanya disuruh berwudu dulu. Nah, ada kan kadang-kadang mengantuk di kelas, yalah, berwudu dulu bisa juga, ya. Nah, kantuk itu timbul dari panas
maka harus ditolak dengan air yang dingin. Nah, jadi dengan berwudu biasanya hilang ngantuknya. Nah, tapi jangan sampai salah. Misalnya izin ke belakang berwudu, sekalinya ke kantin misalnya. Nah, ini ada pas pulang. Nah, kemudian hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu orang yang berilmu itu adalah orang yang penyayang, menjadi penasehat, tidak hasad atau iri. Karena sifat hasad, apa itu hasad? Hasad, iri, dengki, ya. Nah, itu berbahaya, tidak bermanfaat. Jadi sifat hasad, iri, dengki itu berbahaya karena bisa merusak daripada pergaulan, ya, tidak disukai teman, ada lagi bisik kawan kan. Nah, tidak bermanfaat. Ya. Nah, kemudian hendaknya bagi seorang penuntut ilmu itu tidak menentang atau berdebat dengan seseorang. Ini sudah ada juga tadi ya untuk secara singkatnya. Karena hal itu hanya akan menyia-nyiakan waktu. Nah, jadi jangan, kalau kadang-kadang mungkin memperebut kawan atau yang lainnya. Nah, ini sebaiknya lebih ke berkasih sayang, artinya baik lawan yang lain. Nah, dikatakan orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Ya. Kemudian hendaklah engkau sibuk melakukan kebaikan dan menghindari permusuhan. Jika kebaikan sudah semakin tampak dalam diri engkau, maka keganasan musuh akan tertutupi oleh kebaikan engkau. Nah, jika misalnya ada yang pada ketujuh, misalnya, maka kalau ada kebaikan dari diri kita, maka orang insya Allah pada bakalan mengganggu. Ya, biasanya kadang-kadang orang mengganggu itu karena juga dari tabiat atau perilaku kita juga. Nah, kemudian selanjutnya jauhilah berprasangka buruk terhadap orang mukmin, karena hal itu sumber permusuhan dan tidak halal yang demikian itu, karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zunnu bil mu'minina khairan, artinya berprasangka baiklah terhadap orang mukmin. Karena berprasangka buruk itu timbul dari niat yang buruk dan batin yang jahat, seperti yang dikatakan Abu Thayyib dalam sebuah syair, jika buruk perbuatan hamba, maka buruk pula prasangkanya. Dan ia menganggap dugaannya itu pasti benar. Dia pun memusuhi orang yang pernah dicintainya dengan kata-kata permusuhannya. Dan jadilah dia di malam yang gelap dalam keraguan. Dia ragu apakah orang yang ia cintai juga cinta kepadanya. Orang yang pandai itu tidak lepas dari orang yang bodoh yang sengaja mempersulitnya. Dia memang ingin menzolimi dan mempersulit orang yang pandai tersebut. Maka hendaklah dia orang yang pandai tidak membalas kejahatannya dan hendaklah ia memilih banyak diam. Kalau misalnya ada yang suka mengganggu. Nah, kemudian penuntut ilmu itu hendaklah senantiasa menambah ilmu setiap waktu atau setiap hari agar dapat mencapai kemuliaan. Dan jalan menambah ilmu antara lain adalah harus selalu membawa buku, ya, harus selalu membawa buku tulis dan kolam atau pulpen. Menulis ilmu yang bermanfaat yang ia dengar di setiap saat. Dikatakan orang ilmu yang dihafal suatu ketika bisa lupa.
ilmu yang dihafal suatu ketika dia lupa. Sedangkan ilmu yang ditulis akan tetap abadi, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan buruan. Ilmu itu bagaikan buruan, ya. Jadi bagaimana mengikatnya? Nah, jadi mengikatnya itu adalah dengan alat atau dengan alat tersebut. Nah, jadi supaya tidak hilang, maka dicatat di buku. Dan dikatakan orang pula ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut orang-orang yang pandai, karena mereka itu menghafal sebaik-baik yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baik yang mereka hafal. Kemudian diceritakan, aku mendengar Syekh Al-Ustadz Zaidul Islam yang masyhur dengan nama Al-Adib Al-Mukhtar berkata, Hilal bin Yasir berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan hikmah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, sudikah kiranya engkau mengulangi apa yang engkau katakan kepada para sahabat? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau membawa tinta? Aku menjawab, aku tidak. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Hilal, janganlah engkau meninggalkan wadah tinta. Nah, zaman dahulu lah, zaman bahari itu ada kayak kita langsung pulpen seperti ini. Jadi zaman dahulu itu ada tinta, ada alat tulisnya. Pakai dicelup, boleh dituliskan, dicelup dituliskan, ya. Jadi kalau kita zaman ini sudah sangat mudah, langsung pulpen saja. Karena kebaikan itu ada padanya dan pada orang yang memilikinya sampai hari kiamat. Nah, jadi memiliki alat tulis tadi karena dia menulis ilmu di situ. Nah, As-Sada Syahid Husamuddin berwasiat kepada putranya Samsuddin supaya menghafal sedikit daripada ilmu dan hikmah setiap hari. Karena sesuatu yang banyak itu dimulai dari yang sedikit. Nah, jadi misalnya kita diberi tugas menghafal yang apalagi yang tahfiz, ya, menghafal Al-Quran biasanya diberi waktu 1 minggu. Nah, misalnya ayat itu ada 5 ayat, maka bisa dicicil sedikit-sedikit 1 ayat 1 hari. Nah, karena tunggal dikitan itu kadang terlalu numpuk nanti. Ya, tapi jika misalnya pelajaran itu hari Senin, kemudian hari Minggu hanya ingat, besok menghafal, sedangkan hafalannya misalnya ada 7 ayat. Nah, kalau misalnya tadi tidak dicicil sehari-hari, itu kecuali cerdas, ya, hafalannya langsung hafal. Tapi kalau misalnya lambat menghafalnya, maka lebih baik itu dihafalkan sedikit demi sedikit, ya, karena segala sesuatu itu kadang-kadang kalau terdesak itu tidak bisa lagi. Nah, jadi timbul bermasalah dengan gurunya. Akhirnya ada masuk Zoom, pada belajar. Kemudian teman-temannya kan diberi lagi hafalan untuk berikutnya, menumpuk. Nah, karena menumpuk banyak pelajaran tadi, akhirnya malas belajar. Ya, jadi bagus supaya mudah lagi bisa ketika salat sunnah kah misalnya saya hafal tadi dibawa dalam salat tadi lumayan untuk menguatkan hafalan. Tahun kurang bahari terhadap itu ada
Ya, gimana kedengaranlah suara saja. Kedengaran Ustazah. Kedengaran Ustazah. Oke. Tadarusan surang. Iya, itu tadarus surang. Ya, oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menyampaikan hal-hal yang dapat menguatkan hafalan. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan adalah bersungguh-sungguh atau rajin. Bersungguh-sungguh atau rajin. Kemudian mensedikitkan makan. Nah, makan disedikiti, kalau banyak makan timbul mengantuk. Ya. Kemudian salat malam dan membaca Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, itu kecerdasan bertambah. Ya. Dikatakan orang tidak ada yang dapat menambah kuatnya hafalan melebihi daripada membaca Al-Quran dan melihat pada Al-Quran. Jadi tulisannya dilihat ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Abdalu a'mali ummati qiraatul Quran nazaran." Sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Abdalu a'mali ummati qiraatul Quran nazaran." Nah, artinya paling utama amalan umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihatnya. Jadi walaupun sudah hafal, tetapi kalau misalnya dalam keadaan tidak menghafal, ya bagus dilihat tulisannya. Belum dapat pahala juga. Tapi kalau menyetak ya disesuaikan, menyetakkan hafalan. Artinya yang paling utama amalan umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihatnya. Syadat bin Hakim pernah bermimpi bertemu orang sebagian temannya yang telah wafat. Lalu dia berkata, "Apakah yang engkau jumpai yang paling berguna?" Nah, ini temannya sudah mungkin dimimpi lah. Temannya menjawab, membaca Al-Quran dan melihatnya. Seorang penuntut ilmu ketika mengangkat kitab hendaknya membaca doa. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil karim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Dan hendaklah setiap selesai salat fardu berdoa amantu billahil wahidil ahadil al-haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Dan hendaklah penuntut ilmu memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan karena beliau adalah sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta. Ya, kita ini karena beliau kita mendapatkan ilmu dan hikmah. Dikatakan dalam sebuah syair perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Kuadukan kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Sungguhnya kuat hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatnya hafalan itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat berdusta termasuk di antaranya. Ya, menyakiti
hati orang tua, ya. Adapun bersiwak, bersiwak ini bersikat gigi. Adapun bersiwak, minum madu, makan 21 anggur merah setiap pagi sebelum makan apa-apa juga akan menguatkan hafalan dan dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Dan apa saja yang dapat mengurangi dahak bisa menguatkan hafalan. Yang dahak kita. Dan apa saja yang menambah dahak itu dapat menyebabkan lemahnya hafalan. Adapun yang dapat menjadikan pelupa adalah banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dusta, banyak berbuat dosa, banyak susah dan merasa cemas memikirkan urusan dunia, dan terlalu banyak bekerja. Telah disebutkan pada pasal yang telah lalu bahwa orang yang berilmu jangan terlalu pusing atau merasa cemas dengan urusan dunia, karena hal itu dapat membahayakan dan tidak berguna. Orang yang merasa cemas dengan urusan dunia biasanya karena hatinya gelap. Sedangkan orang yang selalu memikirkan urusan akhirat, hatinya bercahaya. Dunia ini sebagai ladang amal saja, bukan tujuan utama. Tapi tujuan utamanya adalah akhirat. Nah, hal itu pengaruhnya akan terlihat di dalam sholatnya. Maka cemas dengan urusan dunia bisa menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Sedangkan memikirkan urusan akhirat justru dapat mendorong untuk beramal baik. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan menyibukkan diri, untuk menuntut ilmu dapat menghilangkan penderitaan dan kesusahan. Sebagaimana yang dikatakan Asy-Syaikh Al-Imam Nasruddin bin Hasan dalam kasidahnya kepada dirinya, mohonlah pertolongan wahai Nasruddin di dalam pengetahuan yang masih tersembunyi. Itulah yang dapat mengusir gelisah, sedangkan selainnya tidak dapat dipercayai. Adapun di antara hal-hal yang dapat menyebabkan melupakan ilmu adalah makan ketumbar basah, makan apel yang masam, melihat orang yang dipancung. Nah, kalau kita ini kan ada lah. Kalau di daerah Arab sana itu ada spesial di Jeddah itu ada namanya masjid gasan orang yang pancung itu. Jadi melaksanakannya itu setelah sholat Jumat. Ya, di Jeddah tempatnya ada masjid pemancungan di orang nyambat. Ya. Jadi kalau ada kesempatan dan diberi langkah jauh sana kena. Nah, biasanya setelah melaksanakan umrah atau haji itu diajak juga untuk jalan-jalan ke Jeddah. Nah. Ya. Kemudian maka penuntut ilmu hendaklah meninggalkan semua itu karena dapat menyebabkan pelupa. Nah, kemudian selanjutnya hal-hal yang mendatangkan rezeki dan menghalanginya serta menambah umur dan menguranginya. Setiap manusia pasti maka hendaklah bagi penuntut ilmu mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki. Juga hendaklah mengetahui apa yang dapat menambah rezeki dan mengurangi umur, serta hal-hal yang dapat mensehatkan badan agar dengan mudah dan leluasa dalam menuntut ilmu. Para ulama telah menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, di sini penyusun kitab ini membahas sebagiannya secara ringkas. Rasulullah SAW bersabda, la yuraddul qadra illa bid-du'ai wa la yazidu fil umri illa al-birru. Wa inna rajula la yuhramu rizqa bid-dambi yusibuhu. Artinya adalah tidak dapat menolak takdir kecuali dengan berdoa. Misalnya seseorang itu ditakdirkan untuk kecelakaan misalnya. Ditakdirkan
apa macam-macam lah. Nah, tetapi kalau dia berdoa dan mungkin bersedekah, nah, tapi kalau memang sudah takdirnya seperti itu, ya berarti di sini Allah menguji kesabarannya. Dan tidak dapat menambah umur kecuali berbuat baik. Maka sesungguhnya seorang bisa terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan dosa itu dapat menyebabkan terhambatnya rezeki, khususnya dosa akibat berdusta. Nah, ringan ya Bang berdusta nih. Tapi kalau kerancakan berdusta, maka banyak yang akan mendapatkan kerugian ya, terutama kita sendiri yaitu kurang tidak dipercaya lagi. Nah, karena dusta dapat menyebabkan kefakiran. Dan demikian juga tidur di waktu pagi dapat menyebabkan tertegahnya rezeki ya. Jadi kebanyakan tidur menyebabkan miskin harta dan miskin ilmu. Ada orang yang berkata bahagianya manusia apabila menggunakan pakaian. Adapun cara mengumpulkan ilmu adalah meninggalkan tidur, dan seorang penyair berkata, bukankah suatu kerugian apabila malam-malam berlalu tanpa guna? Padahal malam itu dihitung termasuk jatah umur. Dan seorang penyair berkata, bangunlah di waktu malam agar engkau mendapat petunjuk yang benar. Betapa lamanya engkau tidur, sementara itu umur engkau semakin berkurang. Termasuk yang menghambat rezeki adalah tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub, makan sambil bersandar di atas lambung. Bersandar di atas lambung itu berarti berharap. Kemudian membiarkan makanan yang terjatuh, artinya berserakan, kada dibersihkan, membakar kulit bawang merah dan bawang putih, menyapu rumah dengan sapu tangan, kada pakai sapu memang pakai alat yang lain, menyapu rumah pada malam hari, membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan di muka orang tua, memanggil kedua orang tua dengan namanya, membersihkan makanan yang tersisa di celah-celah gigi dengan sembarang kayu, bebarang saja, kecuali kalau memang alat itu untuk membersihkan ya. Membersihkan tangan dengan debu, duduk di muka pintu. Nah, jadi orang tua pamali ya kah? Rancak ya lah. Bila duduk di muka pintu, sebenarnya kalau dari segi logika saja itu mengganggu orang lewat ya. Nah, jadi duduk di muka pintu ini juga menghalangi rezeki. Bersandar pada salah satu daun pintu, berwudu di tempat buang kotoran, artinya di dalam WC, berwudu di dalam WC ya. Jadi yang bagusnya tuh memang membuat WC dan kamar mandi itu dipisah, tempat wudhu, spesial tempat wudhu, atau kamar mandi itu bisa juga dipakai juga untuk mengambil wudhu di situ. Tapi bagusnya itu dipisah antara WC dan kamar mandi. Kalau sekarang itu banyak rumah yang dibuat dengan bergabung antara kamar mandi dan WC. Kemudian menambal atau menjahit pakaian yang sedang dipakai. Menambal atau menjahit pakaian yang sedang dipakai. Nah, bajunya rabit misalnya, langsung dijahit di awak, kada dipacul bajunya dahulu. Nah, jadi ini juga tidak baik ya. Kemudian mengiringkan wajah dengan baju. Mengiringkan wajah dengan baju ya. Mungkin basah karena kalau misalnya setelah berwudu itu bagusnya itu jangan dilap habis dari wudu tadi lah, karena itu akan menjadikan cahaya ya. Dan kalau kita mau melaksanakan sunnah wudu itu tidak boleh kering, air yang sampai kering air yang ada di wajah kita atau di tangan tadi ya. Karena kalau sudah habis kering itu kada boleh lagi sembahyang sunat wudu. Untuk kalau ingin melaksanakan
sembahyang sunat wudhu. Nah, sembahyang sunat wudhu ini kapan saja bisa. Kemudian membiarkan laba-laba di dalam rumah dan meremehkan ibadah sholat. Nah, membiarkan laba-laba di dalam rumah artinya kada dibersihi dan meremehkan ibadah sholat. Tergesa-gesa keluar daripada masjid setelah sholat subuh. Terlupa pakai, terlalu pagi pergi ke pasar. Memperlambat pulang dari pasar, membeli roti dari pengemis. Mendoakan buruk kepada anak. Tidak menutupi wadah, memadamkan lampu dengan ditiup. Nah, termasuk yang ulang tahun. Ulang tahun itu kan biasanya meniup lilinnya tuh pakai apa? Ditiup apa? Maksudnya memadamkan lilinnya dengan apa? Ditiup ya biasanya. Nah, makanya kalau menurut Islam itu kada di apa jangan dibiasakan ini ya. Nah, jadi cukup dengan membacakan doa selamat lah. Tidak usah tiup-tiup karena kita itu sama dengan tasabuh, menyerupai orang-orang yang bukan Islam ya, dengan meniup lilin itu. Kemudian semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Begitu juga menurut hadis para sahabat. Dan demikian pula yang dapat menyebabkan kefakiran adalah menulis dengan pulpen yang diikat. Pulpennya itu sudah habislah, atau pensil yang sudah handap bandar sudah. Nah, mending nukar lagi hanya. Mudah-mudahan banyak rezekinya ya. Yang sudah patah kecuali dalam keadaan terpaksa, tapi kalau bisa akan bisa dipakai lagi dah. Nah, menyisir rambut dengan sisir yang retak atau pecah. Nah, ada kan sisir itu sudah ada yang pagat patah beberapa buting misalnya. Nah, itu jangan dipakai lagi karena ini juga mewaris kefakiran. Kemudian tidak mau mendoakan kedua orang tua. Nah, sedangkan kita ingin menjadi anak yang soleh-soleha, maka disuruh mendoakan kedua orang tua. Dibaca setiap waktu. Apa bacaannya? Atau doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini sudah biasa kita amalkan juga ya. Sudah ada di dalam wirid kita. Kemudian mengenakan surban sambil duduk. Mengenakan celana sambil berdiri. Nah, jadi yang bagus itu mengenakan celananya sambil duduk, jadi begamat. Kemudian kikir terlalu hemat dan terlalu boros. Nah, jadi terlalu hemat, engken benar orang Banjar. Nah, kemudian juga terlalu boros, itu juga mengakibatkan kefakiran. Malas, menunda atau meremehkan segala urusan. Semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda, istanzilul rizqa bis sadaqati. Artinya, mohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Bangun pagi-pagi itu diberkahi dan dapat menambah nikmat, terutama rezeki. Ya. Tulisan yang indah, tulisan yang bagus, tulisan yang indah, bermuka ceria dan berbicara yang baik juga dapat mendatangkan rezeki. Hasan bin Ali SAW berkata, menyapu halaman dan mencuci pakaian dapat mendatangkan rezeki. Dan sebab yang paling kuat untuk mendatangkan rezeki adalah mendirikan sholat dengan penghormatan, khusyuk, memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya serta adab-adabnya. Sholat duha, nah kita kan di sekolahan sudah dibiasakan ya, serta di rumah kalian kemarin ya di rumah saja selama pandemi ini. Nah, tetap dihimbau untuk selalu salat duha. Nah, salat duha juga dapat mendatangkan rezeki. Membaca surah Al-Waqiah pada waktu malam. Nah, ya. Jadi biasanya untuk surah Waqiah itu dibaca habis salat subuh. Jadi membaca Yasin, kemudian membaca surah Waqiah, kemudian lanjutkan dengan wirid yang lainnya. Kalau salat maghrib biasanya membaca Yasin, kemudian membaca Al-Muluk ya.
Al-Muluk. Nah, itu. Pada waktu malam tadi ya. Membaca surah Al-Muluk, Al-Muzammil, Wal-Lail idza yaghsha, Alam Nasra, dan datang di masjid sebelum azan. Terus menerus dalam keadaan suci. Nah, dalam keadaan punya wudhu. Melakukan salat sunnah fajar atau salat sunnah sebelum subuh, dan witir di rumah juga mempermudah datangnya rezeki. Ya. Jangan, jadi rezeki itu bukan uang saja, tapi mudah dalam menuntut ilmu. Masuk ilmu itu juga adalah rezeki. Jangan membicarakan masalah dunia setelah sholat witir. Jangan banyak bergaul dengan perempuan kecuali ada hajat. Dan jangan membicarakan masalah-masalah yang tidak bermanfaat. Nah, ini mungkin tadi yang laki-laki ya, tapi kalau perempuan juga sama. Jangan bergaul dengan laki-laki yang berlebihan kecuali secukupnya, ada keperluan saja ya. Baik untuk urusan agamanya ataupun dunianya. Dikatakan orang barang siapa yang sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, maka dia kehilangan sesuatu yang berguna baginya. Imam Bajrajamhar berkata, apabila engkau melihat orang yang banyak bicara, maka ketahuilah bahwasanya dia orang gila. Nah, kebanyakan bicara. Tapi yang maksud di sini adalah yang tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat itu kita tunggu-tunggu ya, karena di situ kita mendapatkan ilmu ya. Nah, kemudian penyusun kitab ini berkata bahwa perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tersebut sesuai dengan kandungan syair ini. Apabila sempurna akal seseorang, maka sedikitlah bicaranya ya. Nah, ketahuilah bahwa orang yang banyak bicara itu hakikatnya adalah orang yang bodoh. Penyair yang lain berkata, berbicara itu laksana perhiasan. Nah, jadi bicara itu adalah perhiasan, sedangkan diam itu adalah keselamatan. Karena banyak bepandir bisa jadi mengakibatkan menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan banyak bicara, berbicaralah seperlunya. Engkau bisa menyesal satu kali karena diam, namun sungguh engkau bisa menyesal beberapa kali karena bicara. Di antara yang dapat menambah dan mempermudah rezeki adalah setiap hari setelah terbit fajar hingga datang waktu sholat, membaca doa subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi, astagfirullahal azim, astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali setiap pagi, dan sore hendaklah membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setelah fajar dan salat maghrib. Setelah fajar itu maksudnya setelah salat subuh. Hendaklah membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Nah, ini biasanya kalau terbiasa mengamalkan wiridul latif ya, sudah ada di dalam situ. Kemudian membaca istighfar setelah salat subuh sebanyak 7 kali, kemudian memperbanyak mengucap la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, dan memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap hari Jumat hendaklah membaca Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Nah, ini juga ada terdapat dalam Risalatul Amaliyah, ya, tinggal diamalkan saja lagi. Dan setiap siang dan malam hendaklah membaca puji-pujian. Ya, bacaannya Allah Antallahul Azizul Hakim, Antallahul Malikul Kudus, Antallahul Halim. Nah, cukup panjang ya bacaannya ini ya. Nah, sebagian di antara yang dapat menambah umur, saya menambah umur ya, yaitu berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, menghormati guru, silaturahmi, dan setiap pagi dan sore membaca subhanallahi mil al-mizan wa mantal almi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil al-mizan wa mantal almi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al-mizan wa mantal almi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Ini biasanya kita baca pada 10 Muharram lah, diamalkan. Juga di antara yang dapat menambah umur adalah tidak memotong pohon yang tumbuh kecuali terpaksa. Tidak memotong pohon yang tumbuh kecuali terpaksa, menyempurnakan wudhu, salat dengan mengagungkan, artinya khusyuk, melaksanakan dengan cara kiran dan menjaga kesehatan.
para penuntut ilmu juga harus mempelajari sebagian ilmu kedokteran. Nah, jadi mungkin ada kena di antaranya nih yang ahli dalam bidang kesehatan ya. Nah, oleh Syekh Al-Imam Abdul Abbas Al-Mustaghfiri dalam kitab Tibun Nabawi sallallahu alaihi wasallam, kitab tersebut mudah saja didapatkan ya, segala puji. Nah, jadi disuruh juga kita belajar ya, apalagi dalam keadaan saat ini, saat pandemi ini. Selanjutnya adalah tentang tawakal. Seorang penuntut ilmu tidak boleh, tidak harus selalu bertawakal saat menuntut ilmu, dan tidak perlu cemas tentang masalah rezeki, dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Ya, karena itu kalau kita masih usia belajar nih, orang tua kita lah yang memikirkan masalah itu. Abu Hanifah rahimallahu taala meriwayatkan sebuah hadisnya dari Abdullah bin Hasan Az-Zabidi, sahabat Rasulullah SAW, berkata, man tafaqqaha fid dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa memperdalam ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, insya Allah ada aja rezekinya, asal berusaha, tidak berpangku tangan. Maka sesungguhnya barang siapa yang hatinya sibuk memikirkan soal rezeki, yakni makanan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Dikatakan orang, tinggalkanlah dunia, jangan sekali-kali engkau mengejarnya. Duduk sajalah, karena sungguhnya engkau adalah orang yang makan dan berpakaian. Ada seorang laki-laki berkata kepada Mansur Al-Hallaj, berilah aku wasiat. Beliau menjawabnya, sibukkanlah nafsu engkau, sebab jika tidak engkau sibukkan, justru dia yang menyibukkan engkau. Jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsunya. Orang yang berakal tidak pantas cemas dengan urusan dunia, sebab cemas atau susah itu tidak dapat mengusir maksiat, tidak dapat mengusir musibah, dan tiada gunanya, bahkan malah membahayakan hati, akal, dan badan, dan dapat menghapuskan amal kebaikan. Seharusnya orang muslim itu merasa cemas memikirkan urusan akhirat. Itulah yang lebih bermanfaat. Adapun sabda Rasulullah SAW, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati. Artinya sungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan rasa cemas soal mencari nafkah. Maksud sabda itu adalah rasa cemas yang tidak melalaikan amal-amal kebaikan dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu sholat. Maka boleh memikirkan soal hati, soal rezeki, asal tidak sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Seorang penuntut ilmu tidak boleh, tidak harus mengurangi hubungan dengan urusan dunia sesuai dengan kemampuannya. Karena itulah para ulama memilih menyendiri. Dan seorang penuntut ilmu harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu. Sebagaimana orang Nabi Musa alaihissalam ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir,
perjalanan Nabi Musa SAW menuntut ilmu itu diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Artinya sungguh benar-benar kami telah merasakan kepayahan dalam perjalanan kami ini. Hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan atau kesusahan, karena menuntut ilmu itu urusan yang amat besar dan lebih utama daripada berjihad. Demikian menurut pendapat sebagian ulama, dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam menuntut ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu, yang mana kelezatannya tidak ada bandingannya dengan dunia. Karena inilah Imam Muhammad bin Hasan apabila belajar sampai larut malam, lalu beliau menemukan jawaban yang menjadi kesulitannya. Beliau berkata, di manakah kenikmatan putra-putra raja jika dibandingkan dengan kenikmatan yang kini aku rasakan. Seorang penuntut ilmu hendaklah tidak menyibukkan diri kecuali hanya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu fikih, terutama ilmu dalam bidang agama. Syekh Muhammad Ibnu Hasan berkata, pekerjaan kami ini menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan sampai ke liang kubur. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan mencari ilmu sesaat saja, maka ia telah mati sesaat. Suatu ketika ada seorang ahli fikih bernama Ibrahim Al-Jarrah menghadap Syekh Abu Yusuf. Dia datang untuk menjenguk Abu Yusuf yang sedang sakit, yang akhirnya menyibukkan waktu beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama, melempar jumrah sambil mengendarai unta atau sambil berjalan kaki? Syekh Ibrahim tidak dapat menjawab. Lalu Abu Yusuf menjawab sendiri bahwa melempar jumrah sambil berjalan kaki lebih utama dan lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Begitulah seharusnya bagi orang yang ahli fikih, agar selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkaji hukum-hukum agama. Kalau dia sudah melakukan yang demikian itu, tentu akan memperoleh kelezatan yang amat besar. Ada yang mengatakan, diriwayatkan bahwa ada orang yang bermimpi Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Lalu orang itu bertanya kepada beliau, bagaimana keadaan Tuan ketika kalau keluar ruh? Maka beliau menjawab, waktu itu aku sedang memikirkan masalah budak mukatib. Jadi aku tidak merasa keluar ruhku telah keluar. Ada yang meriwayatkan bahwa pada akhir umurnya beliau berkata, aku selalu sibuk memikirkan masalah budak mukatib hingga aku tidak ada persiapan menghadapi kematian. Beliau berkata yang demikian itu karena tawaduk atau merendah hati. Ya, oke, masih ada waktu lagi lah. Kita lanjutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu fikih. Ya. Ya, kita lanjutkan sekali lagi. Belajar ilmu agama karena ia ilmu yang paling utama untuk membimbing atau menuju kepada kebaikan, ketakwaan, dan ilmu yang paling lurus untuk dipelajari dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan petunjuk. Ia bagaikan bintang. Ia bagaikan benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala kesulitan. Oleh karena itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara,
Wara itu adalah orang yang menjauhi daripada yang subhat-subhat, apalagi yang haram. Setiap orang muslim wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti murah hati, kikir, penakut, berani, sombong, rendah hati, menjaga diri dari keburukan, boros, bahil, dan sebagainya. Karena sifat sombong, kikir, penakut, dan boros hukumnya haram. Tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui sifat-sifat tersebut serta cara menghilangkannya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mengetahuinya. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu hukumnya fardu kifayah. Seperti misalnya kita belajar tentang memandikan mayat. Nah, itu termasuk fardu kifayah. Jika ada yang sudah tahu, yang sudah bisa, maka tidak berdosa bagi yang lainnya. Jika contoh-contoh fardu kifayah itu adalah jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain terbebas dari kewajiban. Maka jika di sebuah daerah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu akan berdosa. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang di daerah situ berhak menyuruh seseorang untuk mempelajari ilmu tersebut supaya tidak ada lagi yang berdosa sekampungan. Jadi misalnya kadada yang bisa dijadikan sebagai imam salat tarawih misalnya. Nah, kada tahu ilmunya caranya kayak apa, maka disuruh menuntut ilmu, ya. Bahwa mempelajari amalan ibadah itu hukumnya fardu ain, itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi kalau fardu ain, sholat, ya, misalnya sebagai sholat, zakat, puasa ini adalah wajib dipelajari, sedangkan fardu kifayah itu pada saat-saat tertentu saja. Sedangkan ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya, atau kayak apa ya, ini nyebutnya tuh, kayak ilmu nujum loh, orang Bahari menyebutnya, ya. Nah, itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Maka mempelajari ilmu nujum tadi, ilmu perbintangan, ilmu yang tentang meraba masa depan. Apa ya lah? Apa namanya, kayak Mbak Yu itu apa? Yang meninggal Mbak Yu tuh. Apa itu? Apa itu masa? Yang bisa bisa memprediksi masa depan. Ramal, nah sebenarnya itu ya, itu hukumnya haram. Nah, ini hanyalah sia-sia belaka dan tidak bermanfaat karena lari daripada takdir Allah, itu tidak mungkin. Kalau memang sampai waktunya, nah beliau sangat muda sudah Allah panggil, ya, sudah meninggal, semoga diterima amal ibadahnya. Maka hendaklah bagi setiap muslim untuk mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Qur'an dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemaafan, diampuni dosa-dosa kita dan afiat sehat di dunia dan di akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala memeliharakan kita dari bala dan penyakit. Karena orang yang berdoa akan dikabulkan. Jika ia ditakdirkan mendapat musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dan diberi kesabaran berkat doa tadi. Nah, boleh mempelajari ilmu nujum, tapi ilmu palak itu tentang ilmu perbintangan itu boleh, tetapi dengan mengetahui arah kiblat. Nah, misalnya di daerah ini kira-kira kiblatnya kemana, atau waktu-waktu sholat, ya. Atau misalnya mengetahui tentang 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, itu. Tapi itu yang namanya disebut dengan ilmu falak. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah berobat. Diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, ilmu itu ada 2, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan.
Adapun arti ilmu adalah satu sifat yang dengan sifat tersebut orang yang memilikinya akan menjadi jelas suatu yang disebutkan. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara terperinci. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seorang dan mana yang membahayakannya. Dan beliau berkata pula tidak ada atau tidak berguna ilmu kecuali untuk diamalkan. Sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Maka hendaklah bagi setiap muslim untuk tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka itu ia harus belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak berguna, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya dan menambah siksa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan dan siksanya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu, namun tidak akan aku sebutkan di sini semuanya. Nah, kemudian tadi yang Ustazah sampaikan tentang menuntut ilmu itu tidak boleh mendapatkan kedudukan. Nah, tapi ada yang membolehkan dengan tujuan, ya boleh menuntut ilmu dengan niat supaya mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Misalnya sebagai pemimpin, sebagai kepala desa, sebagai ketua kelompok, tapi tujuannya adalah supaya menjauhkan daripada atau menghindarkan daripada kemungkaran. Karena kalau ada yang mengetuai misalnya berdosa sepertaan, berbuat maksiat sepertaan. Nah, jadi dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Yang demikian diperbolehkan sekedar untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sepatutnya perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana ini. Dan sepatutnya bagi ahli ilmu harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, yaitu tamak. Tamak itu hendak banyak, ya, tetapi bukan pada tempatnya. Nah, menjaga dari apa-apa yang merendahkan ilmu dan ahli ilmu, dan hendaklah ia tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu adalah antara sombong dan hina. Antara sombong dan hina. Demikian juga bersifat menjaga diri, yang demikian itu dapat dipelajari dalam kitab akhlak. Dan hendaklah bagi para penuntut ilmu membaca kitab karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf. Kitab tersebut sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Ya, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikan tadi bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama hal-hal yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Semoga kita nanti dapat menjadi siswa-siswi yang taat, ya, taat terhadap guru, atau terhadap guru, dan ilmu kita akan bermanfaat, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.